Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Wonosobo. Yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah, karena atas izinnya lah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan di acara siang hari ini kita bisa mendapatkan manfaat atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai golongannya yang mendapat syafaat. Kami di sini sebagai buah acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat doa, acara yang kelima acara inti, kemudian acara yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dwi Puji Rahayu. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Kita lanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wonosobo. Kepada beliau yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur Alhamdulillah hari ini, siang ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga dalam keadaan sehat itu, dalam keadaan masih sempat itu, dengan alasan itu pula sekarang masih berada di ruangan ini tanpa kekurangan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita adalah menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati sekali lagi teman-teman semua, hari ini momen yang menurut saya cukup istimewa. Ada salah satu teman kita, Pak Ahmadi, yang akan mendesemasikan hasil belajarnya, yaitu mengenai budaya positif. Ini menarik sekali budaya positif. Kenapa menarik? Kalau Bapak Ibu membaca visi sekolah kita sampai ke indikator-indikatornya dan bagaimana cara mencapai visinya tersebut, melalui misinya tersebut, sebagian besar adalah budaya, pembangunan budaya. Oleh karena itulah kemudian tadi saya lupa, yuk ambillah ini dokumen yang berwarna biru ini, kurikulum satuan pendidikan. Saya masih ingat waktu itu 1 tahun yang lalu sekolah kita sedikit merevisi visinya dan sebagian misinya. Dan setelah saya baca ulang, memang seluruhnya, hampir seluruhnya, indikator dari setiap masing-masing penggalan visi kita itu adalah berupa kegiatan pembiasaan yang ujungnya adalah terbentuknya budaya. Dan ketika kita membaca kalimat-kalimat indikatornya, semakin masuklah bahwa di situ budaya positif itu masuk di sini. Kegiatannya berupa pembiasaan, kalimatnya kalimat positif semua. Saya ambilkan contoh satu. Beriman. Visi kita kan terwujudnya peserta didik yang beriman, santun, berpengetahuan luas, terampil dan berwawasan lingkungan. Saya akan satu persatu dulu. Yang pertama mengenai beriman. Indikatornya bunyinya begini. Salah satunya bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Tuhan. Atas setiap, itu kan kebiasaan kegiatan pembiasaan. Kemudian muaranya kultur. Ketika sesuatu yang kemudian kita ulang-ulang terus itu kan jadi budaya jadinya. Kalau kita sebagai muslim kan paham itu adat tidak boleh pasal Arabiah. Nah terus sesuatu kita mengulang-ulang sesuatu yang positif, maka akan terbentuklah itulah kita, itulah jati diri kita, itulah karakter kita. Kulturnya kita itu situ. Mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Setiap lagi itu pembiasaan lagi. Ujungnya budaya lagi, kalimatnya positif, masuklah di sana, hilang. Jadi budaya positif. Kemudian untuk visi yang kedua, santun. Ini kalau Bapak Ibu sudah membaca ini, bertutur kata menurut norma yang berlaku. Orang hidup kan bertutur kata setiap saat, setiap detik. Kegiatan pembiasaan lagi. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada kepada setiap orang yang membantunya. Itu kegiatan pembiasaan lagi. Meminta izin ketika akan memasuki ruangan dan atau menggunakan barang
itu pembiasaan lagi. Jadi kalau kita cermati satu-satu, visi misi kita itu ke profil pelajar Pancasila iya, tapi hampir sebagian besar akan melalui kegiatan pembiasaan yang berujung pada yang namanya budaya, dan semua di sini adalah kalimat-kalimat positif semua, sehingga budaya positif. Itulah makanya kemudian di dokumen saya bawa. Saya berterima kasih kepada teman kita yang hari ini CGB Angkatan 11, calon penggerak Angkatan 11 ini. 11 juga ya Pak? Iya. Dapat mengenai ini. Nah, oleh karena itu bersyukur juga kita sekarang berkumpul di sini. Harapan saya nanti teman-teman bisa saling berbagi lah. Bukan Pak Ahmad ngajari jenengan, harusnya bukan begitu. Konsepnya kita belajar bareng ya Pak. Kita belajar bersama. Karena Pak Ahmad sudah membaca modul, isinya seperti apa disampaikan kepada Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu nanti akan tertarik juga mempelajari modul tersebut, sehingga nanti kita punya knowledge yang sama gitu, dari sumber yang sama gitu. Kemudian lagi kita punya program yang tahun ini kita coba jalankan, meskipun belum secara istiqomah kita bisa menjalankan, yang namanya geprek ini. Apalagi di sini judulnya sama lagi, bangun budaya positif melalui geprek, gerakan pembiasaan waktu ekspresi kita. KPKB itu dari pembiasaan, KPKB itu tujuan akhirnya adalah pembangunan budaya, kultur. Oke. Jadi sekali lagi ada baiknya Pak Mahdi masukan dari saya hari ini, nanti kita awali dari kesepakatan kecil agar event yang sedang berjalan ini, agar kegiatan yang sedang berjalan itu nanti tidak terasa membosankan untuk Bapak Ibu. Karena kodratnya kita itu kan sebenarnya ada banyak ya. Salah satunya setiap manusia itu pasti ingin terbebas dari yang namanya tekanan, ingin terbebas dari rasa tidak nyaman. Itu kodrat kita, naluri kita sebagai manusia. Ya, oleh karena itu salah satu caranya barangkali nanti kita mulai dari kesepakatan kecil, biar momen ini nanti kita bisa berjalan cair gitu. Ya, makanya saya di sini saya berdiri supaya tidak terlalu formal. Saya Pak Ahmad itu jauh lebih formal daripada saya masalahnya. Dibandingkan saya, dia lebih gaya bebasnya itu formal itu gaya bebasnya Pak Ahmad. Nah, kalau jenengan sekarang terkesan formal dengan saya, itu lebih karena saya mungkin jenengan memandangnya kepala sekolah saja. Mungkin ketika saya dulu belum menjadi kepala sekolah saya seperti ini, jenengan tidak akan seperti itu. Makanya saya berdiri dengan harapan bisa lebih cair lagi. Itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih pada Pak Ahmadi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, berkenan untuk belajar bersama, berbagi bersama. Moga-moga dengan memulai kebiasaan baru, setiap momen kita buat kesepakatan, setiap event kita buat kesepakatan sebelum mengerjakan dan memulainya, nanti akan menjadi kultur di sekolah kita. Sehingga suatu saat saya bermimpi kita di sekolah itu punya yang namanya kesepakatan sekolah, punya keyakinan sekolah gitu. Kalau Bapak Ibu awalnya nanti dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Suatu saat saya berangan-angan dari yang kecil-kecil itu kemudian kita inventarisir, jadilah satu kesepakatan pada level institusi kita, keluarga kita, rumah kita, yang kita banggakan, yang kita ingin bahwa SMP 3 itu sesuatu yang wow bagi kita, untuk kita sebagai seorang guru dan untuk anak-anak kita yang kita layani tiap hari. Saya kira itu Pak Ahmadi. Awali dulu dengan kesepakatan kecil, tidak usah yang terlalu berat-berat, yang penting bisa kita jalankan. Harapannya suasananya jadi lebih cair dan tidak kaku. Saya ngomong agak banyak, tentu agak banyak juga kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf untuk itu. Dan selamat belajar bersama-sama, selamat berinteraksi bersama-sama, dan orang matematika itu tahu bahwa beras itu putih bukan karena tumbukannya yang keras, tetapi beras itu putih karena saling bergesekan antara gabah satu dengan gabah yang lainnya itu, sehingga gabah menjadi putih. Ilmu yang akan membuat Bapak Ibu bersinar itu bukan karena dicekokinya Bapak Ibu dengan berbagai macam ilmu, tapi saling bertukar dan berbagi ilmu, itulah yang membuat kita semakin menjadi bersinar. Saya kok meyakini hal itu. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
Atas kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wonosobo. Kemudian untuk acara selanjutnya yang keempat adalah doa. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa bersama dimulai dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan kami. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, pada siang hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Oleh karena itu berikanlah kami kesehatan, keselamatan agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami, serta berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmadi Sabto Nugroho, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Halim telah mengawali kegiatan. Terima kasih Pak Tony sudah memotivasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan. Saat ini kita bisa bersama dalam kegiatan aksi nyata kami, yaitu mendiseminasikan budaya positif di SMP Negeri 3 Wonosobo. Yang tidak lupa saya ucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan karyawan, dan juga siswa-siswi. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktu. Jadi nanti harapannya di sini tuh kami bisa mengulang kembali tentang budaya positif yang kami terima, terus kemudian dipelajari bersama. Untuk materi ini sebenarnya ini bukan sebuah materi budaya positif. Harapannya nanti budaya positif itu akan terbentuk dengan sendirinya melalui kesadaran-kesadaran kita ketika materi baru. Ketika nilai-nilai kebajikan itu sudah kita pahami. Jadi nanti lebih banyak di usulan Bapak Ibu, oh kelasnya ini enaknya bagaimana. Terus kemudian kalau Mbak Wit ya kantin itu ditulisi apa biar agak lebih memotivasi kebaikan. Kalau Mas Mufid pintu gerbang, wah ini yakin gasi ada tujuannya itu ditulisi apa. Itu sebelum ke yang lain-lain, ini saya pakai ini ternyata lebih enak, tidak usah keras-keras. Makanya Pak Edi itu kalau ngajar sekarang tidak formal saja, memakai apa? Memakai mic, ternyata enak, tidak butuh energi banyak, sudah keras. Agenda kegiatan hari ini yang pertama, ini memang saya tayangkan itu gambar-gambar di lingkungan SMP Negeri 3. Kegiatan ini salah satunya adalah bukti cinta kita pada SMP Negeri 3 Wonosobo. Jadi ketika kita bisa mencintai yang ada, seperti sering disampaikan Pak Tony bahwa
hampir sebagian besar waktu kita dihabiskan di lingkungan ini, termasuk dengan murid ketika masih selama 3 tahun menempuh pendidikan di sini, hampir sebagian besar waktu siangnya dihabiskan di sini. Dengan mulai mencintai harapan saya sendiri, apa yang saya dapatkan dari SMP Negeri 3 ini adalah sebuah keberkahan jasmani tambah sehat, keberkahan rohani tenang, dan juga keberkahan rizki yang tidak hanya berupa materi saja. Kemudian agenda kegiatannya yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka Pak Halim, Maturun Pak Halim. Kemudian kesepakatan, nanti kegiatan ini selama kurang lebih minimal 60 menit. Itu monggo silakan diusulkan kesepakatan yang akan terjadi di sini. Kemudian kompetensi atau kemampuan yang dipahami, baik capaian umum maupun capaian khusus. Kemudian setelah itu ngobrol bersama. Kalau diskusi itu kelihatannya lebih ke arah formal. Nah, ini ngobrol bersama. Kemudian tanya jawab, eksplorasi itu artinya apa Pak? Mengeksplor, mengeluarkan yang bagus-bagus, mencari yang bagus-bagus demi kemanfaatan. Jadi dalam tanya jawab itu pikiran-pikiran positif marilah bersama kita keluarkan sebagai harapan-harapan di SMP Negeri 3 Wonosobo. Dan terakhir adalah refleksi akhir. Refleksi akhir itu mengingat lagi yang kita lakukan hari ini itu apa saja, perasaannya, kira-kira dapat pemahaman apa gitu. Sebelum ke yang lain-lain, marilah kita buat kesepakatan hari ini dalam kurang lebih kesepakatan nanti 90 menit, tidak lewat pokoknya. Saya usul kira-kira pengen kegiatan saat ini apa kesepakatannya? Pak Halim dulu, pengen apa Pak Halim? Kesepakatannya ini waktu ya pertama ya Pak. Ya, Waktu maksimal berarti berapa tadi 90? Maksimal pokoknya 90 menit. Saya setuju ya 90 menit. Karena pernah juga Waktu mas 90 menit. Ada lagi yang lainnya, bro? Apa? Sih. Karena tadi sudah disepakati waktu 90 menit, mungkin di setiap sesi itu kita sepakati juga durasi waktunya. Di setiap sesi ini hanya satu sesi. Hanya satu sesi. Dan kita ada kesepakatan awal, ada kompetensi umum dan capaian khusus. Oh, betul ya. Diskusi tematik nanti berapa menit? Ya. Tanya jawab. Nah, kita lagi setiap. Oh ya. Pembagian waktu tiap sesi. Tiap materi dibagi 9 menit. Terus tahu nih kumliti tanya jawab harapannya apa bukan? Untuk kita nanti seperti kami sebagai murid Tanya buatan murid ini belajar. oh bisa seperti praktek saya tanya jawab kaitannya usahakan capaian khusus nanti membahas tentang capaian khusus nanti ada yang diberi waktu untuk bertanya terus Pak Tanya jawab dengan waktu khusus dengan waktu yang sudah khusus. Yang lainnya ada lagi yang sudah cukup? Cukup ya? Oke. Ya, bacakan ulang ya. Kesepakatan hari ini.
sama, waktu maksimal 90 menit. Nah, sudah terjadi 20 menit, 30 menit. Pembagian waktu tiap sesi, waktu kurang. Dan nanti dibagi secara otomatis ya. Yang penting kena semua. Misalkan ini kesepakatan 1 jam, terus penutupnya 2 menit, itu tidak apa-apa. Yang penting tercapai semua. Berarti kondisional. Kondisional. Kemudian tanya jawab dengan waktu khusus. Berkontribusi, nah ini yang saya. Berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan. Jadi harapannya setelah di sini nanti kita belajar bersama ya dipraktekkan gitu harapannya. Praktekkan. Videonya aman, Mbak. Di depan sini mungkin lebih dengarin ya. Penting ke Tambah sisi mana jangan ada tugas. Perlu ditambah lagi. Ini kalau tidak ditulis terjadi nanti. Ya. Kesepakatan ditambahin apa? Oke, saya tulis nih. Di sini ngerani panjang nih. persis kriteria. Ada laporan. Berarti ini hanya baru bisa di sini ya. Iya. Berarti laporannya basi. Mungkin maksudnya bubut itu jangan ada laporan. Tugas itu ya kita menyampaikan. Jangan ada tugas di antara kita. Kemudian ada lagi tidak? Karena ini bagian dari materi kesepakatan. Kalau tidak sepakatan tidak terjadi nih. Cukup jangan ada tugas di antara kita. Yes, pokoknya bar ini orang-orang baleni. Tidak ada. Ya, tugasnya nanti tak tanggung dewe tak serahi wong liya juga. Pun komplit kesepakatan ya. Waktu maksimal 90 menit, pembagian waktu tiap materi, tanya jawab dengan waktu khusus, berkontribusi untuk mencapai kompetensi. Jangan ada tugas di antara kita. Terima kasih. Nah, sekarang ke materi. Jadi capaian-capaian nanti yang diharapkan adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan sekarang ini pemahamannya tidak hanya diharapkan dikuasai oleh guru, tapi juga memahami tenaga pendidikan, kemudian murid, bahwa kurikulum merdeka itu yang dipakai adalah menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Arti berpihak pada murid sekarang pendidikan itu tujuannya adalah menuntun. Jadi tidak ada tuntutannya, tidak ada. Jadi Bapak Ibu dan juga yang hadir semua, bahwa di kelas itu sekarang sudah tidak ada tuntutan, garis besar titik, tidak boleh menuntut. Contohnya menuntun itu misalkan menuntun kambing. Saya belum pernah menuntun siswa, menuntun kambing saya pernah, menuntun sapi saya pernah. Ini harapannya Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Bukan kok maksud saya menganggap siswa kambing itu bukan ya, Mbak Cynthia, Mbak Udina. Tetapi ini hanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat dalam, yang tujuannya adalah berpihak pada murid. Coba kita membayangkan menuntun kambing kan digeret ya. Kira-kira semua kambing manut tidak? Manut tidak? Tidak ada yang tidak manut kecuali kambingnya yang sudah disekolahkan. Nah, maka dalam proses menuntun itu ada tuntutan tidak dengan kambing itu? Kita tidak usah menuntut kambingnya. Harus bisa perkalian 1 sampai 100
itu malah melanggar HAM. Kalau dilaporkan akan ditangkap oleh Komisi HAM, Komnas HAM. Pokoknya hanya menuntun. Tetapi dalam kita menuntun diharapkan yang penting sampai dengan batasnya apa? 3 tahun. Apakah harus dengan nilai baik? Tidak ada urusan dengan nilai. Apakah harus mempunyai pemahaman yang tinggi? Tidak ada urusan dengan pemahaman yang tinggi. Yang ada apa? Batasannya 3 tahun, dituntun 3 tahun wis rampung. Tetapi dalam rentang waktu 3 tahun itu harapannya kita itu menjaga daripada murid-murid, bukan kambing lagi ya. Jangan sampai ya kembali ke kambing dulu. Dituntun sampai tempat, kalau bukan kejlungup yuk kita lindungi. Bukan salah arah kita arahkan. Tetapi kalau misalkan kambingnya juga susah, kan tentu kita perlu disabetnya itu dengan abstrak, tidak harus kita beli khusus, betul tidak, dengan kata-kata, dengan ajakan, dengan anjuran. Sekarang filosofinya pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Sama berarti menuntut sudah tidak ada lagi, menuntun sampai dengan sukses 3 tahun. Nah, bukti kesuksesannya apa? Nah, kesuksesannya itu yang penting dalam mengarungi 3 tahun tersebut sudah selamat dan bahagia. Itu tujuannya. Apakah harus pintar? Tidak, tidak ada yang tanya pintar siapa. Yang penting selamat. Terus kemudian dalam ruang kelas ini tidak ada pembulian, tidak ada pertengkaran. Kemudian bagaimana dengan pemahaman dan pemikiran masing-masing siswa? Itu akan secara otomatis mereka miliki sendiri-sendiri. Jadi dalam Ki Hajar Dewantara itu yang namanya menanam jagung tok tidak bakal panen padi. Saya dalam pembelajaran matematika tidak menggarap siswa yang kurang paham dengan kompleksitas tinggi. Jadi itu menuntut. Itu memahami yang pertama. Yang kedua adalah praktek disiplin positif. Kemudian membangun budaya positif, mendemonstrasikan pemahaman. Ini diantarin 59 slide. Langkah-langkah dan strategi. Terus sekarang setelah capaiannya seperti itu, memahami bahwa di sekolah kita itu hanya menuntun, ganti ke memahami lingkungan sekolah yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi dalam proses pembelajarannya itu saya mengedepankan disiplin positif sehingga perkembangan pembentukan karakter peserta didik itu otomatis akan berjalan dengan baik. Ya, dalam pembelajaran apapun yang terjadi, materi bukan sepenuhnya menjadi target di kurikulum Merdeka. Tidak ada yang namanya ujian itu sudah dihapus, lupakan itu masa lalu. Yang ada adalah asesmen, hanya untuk mengambil data kemampuan anak. Kalau anak bisanya perkalian 1 sampai 100 ditulis 1 sampai 100, nilainya 99. Kalau hanya bisanya penjumlahan, ya hanya penjumlahan cukup, nggak usah mikir perkalian, ngerepotin nanti nggak mumet anaknya. Itu boleh. Nanti tujuannya diganti, nilainya disesuaikan. Gitu ya. Itu kemudian berikutnya disiplin positif. Disiplin positif itu akan mendapatkan budaya positif. Makna disiplin yang pertama adalah membelajarkan diri, mengkontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan. Jadi tujuan orang masing-masing itu berbeda-beda sehingga sekarang harapannya semua elemen pendidikan itu memahami, tidak menuntut anak
pinter matematika, pinter olahraga, pinter IPA, ya wis jidolkan saja. Kalau memang tidak suka matematika, jidolkan saya. Yang penting mau bisa memahami kebutuhan dasar. Artinya kalau berpikir persamaan kuadrat tidak bisa, yang penting menghitung jumlah uang dalam kantongnya betul. Nah, itu sudah cukup. Kemudian nanti pada akhirnya mereka akan berlomba-lomba sendiri meraih jati diri yang diinginkan. Teori motivasi, karena motivasi itu sesungguhnya manusia itu ada motivasi ekstrinsik itu luar ya, dari luar, motivasi dari luar. Takut karena ia takut ya, motivasi dari luar. Terus kemudian motivasi intrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu yang dari luar itu biasanya disiplin karena menghindari hukuman, dapat imbalan, menghargai diri sendiri. Terus yang intrinsik, lah intrinsik ini tujuannya adalah untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan universal pada dirinya, ya, biar menghargai diri sendiri. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Disiplin positif ini harapannya membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Saya di tahun-tahun terakhir ini suasana di SMP 3 itu menurut saya lebih nyaman daripada dulu. Nah, semoga nanti motivasi intrinsik siswa terus bisa kita kembangkan. Kemudian nanti untuk membangkitkan itu salah satunya adalah dengan memberikan keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan adalah kesepakatan bersama untuk meraih kebajikan. Itu teoritis banget sih, tidak apa-apa ya nanti. Posisi kontrol. Sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada tukang menghukum, terus mengingatkan agar anak punya rasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini nanti juga berlaku untuk tenaga pendidikan. Dalam menghadapi siswa-siswa atau semua orang yang tidak disiplin, kita harus paham bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar, misalkan ini. Kebutuhan yang pertama, bertahan hidup, survival. Penguasaan, menguasai kebutuhannya. Kasih sayang, diterima. Kesenangan, kebebasan. Itu adalah semua ketidakdisiplinan itu pasti dasarnya itu mereka adalah ini. Ingin bertahan hidup, apa penguasaan, atau kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Miskonsepsi, miskonsepsi itu artinya apa ya? Salah ya. Miss Universe berarti berarti miss ya. Miss itu salah, konsepsi itu salah konsep. Salah konsep itu dijabarkan adalah seperti ini. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, bukan itu maksudnya. Jadi budaya positif itu tetap ada aturan dan konsekuensinya dalam hidup bermasyarakat, yaitu tatanan, aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu selalu ada. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas dan ditempel di depan kelas maka sudah cukup. Ini juga miskonsepsi. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Harapannya tidak hanya ditempel tapi juga ditindaklanjuti. Sambil menunggu azan selesai, nggak membaca sendiri-sendiri.
kita lanjutkan. Perlu sudah ngantuk dan ya. S breaking-nya gimana Pak Deni? Nah saya S breaking-nya ngomong matematika nganggo angka. Berdiri dulu. Monggo, Pak Ibu, saudara-saudari. Ini hanya olahraga tok lah ya. Angka itu sing lehernya gerakan kepala sesuai angka saja. Satu. Perlu contoh. Contohnya 1. 2. 3. Kali. 4. Terima kasih, cukup. Tangannya enggak? Tangannya tidak saja. Paling bisa menekan. Ya, oke. Karena ini temanya matematika ya. Matematika dan PAI gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan ciptaannya berpasang-pasang gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada panas, ada dingin gitu ya. Ada siang, ada malam. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya berpasang-pasangan. Silakan berpasang-pasangan. Kemudian ini belum punya pasangan. Ini mas, sama ini mas ya. Jadi di pasangan itu kan ada kanan ada kiri ya. Monggo silakan berhadapan, disalam dulu depannya ya. Nah, yang kanan nanti sebagai angka yang genap, begitu ya. Kemudian yang kiri itu angka yang ganjil. Nah, nanti ketika saya sebutkan angka yang genap, tangan kan sudah mulai gini, yang satu di tengah, ya. Nah, nanti kalau saya sebutkan yang genap, maka yang kanan itu yang genap itu yang mukul, yang kiri berusaha menghindar. Begitu, siap? Tangannya semuanya gini, ya. Satu aja nggak apa-apa, satu aja tangannya, ya. Satu saja tangannya. Ya Mbak, sama Mbak itu Mbak sama saudara Alika ya. Ingat ya, posisi kanan itu sebagai angka yang genap, posisi kiri itu sebagai angka yang ganjil. Nanti ini contoh dulu ya. Kalau saya sebutkan angka 5 berarti ganjil kan? Nah, berarti yang mukul mana? Kiri. Oke, siap ya? Ayo saudara Alika kesini. Tangannya satu saja ya, yang kanan baru sana. Contoh. Segiri nomor ini sampai Itu mati. Ya, berapa lanjut. Cukup ya? Ganti ya? Ganti angka sekarang. Saya ganti angkanya. Sudah siap Pak Anto dan kawan-kawan? Sing genap berarti yang sebelah sana, yang ganjil sebelah kiri, ya. Siap dengan angkanya? Angka selanjutnya adalah 10. 10 ya. Oke, biar imbang kan, nanti masuk yang kiri nggak pukul kan begitu ya. Nanti juga ada ganjilnya, ada genapnya. Angka selanjutnya, ini Pak Ahmad yang nyuruh angka selanjutnya. Angka selanjutnya adalah tadi kan genap ya. Sekarang 6. Nah, ini biar adil ya sekarang. Siap, ini yang terakhir. Angka selanjutnya adalah 10. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Lim. Biar adil genap terus. Ganjilnya nanti untuk PR nah. Sudah berkurang ngantuk, sekarang melanjutkan materinya. Materi berapa? Makna disiplin belajar artinya adalah
Arti disiplin artinya belajar. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Saya baru tahu deh kalau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya disiplin artinya patuh. Terus berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harapannya setiap tujuan keyakinan yang nantinya kita tulis, tujuannya hanya satu ini. Nilai-nilai kebajikan. Apakah itu? Yang namanya kebajikan itu adalah semua sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi setiap tujuan mulia itu didasarkan pada cermin kita masing-masing, yaitu hati kita. Kalau hati kita nyaman, insya Allah tujuannya pasti mulia. Contohnya diperolok-olok orang lain, hati kita kan tidak nyaman, berarti tindakan itu pasti tindakan yang tidak terpuji atau tidak mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, terus lewati Janet Bosen. Nilai kebajikan itu kalau dalam pendidikan itu sudah diberikan dari pemerintah. Ada 6 ini yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan siswa belajar itu sebenarnya hanya ini. Mbak Cynthia, Mbak Ovila, dan Mas Pak Rizky, tujuannya itu kalian di sekolah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu tujuan utamanya. Mandiri, bisa belajar sendiri, bisa melakukan keterampilan sendiri. Bernalar kritis, bernalar, jadi mengambil ide gagasan dalam diri untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ide gagasan itu biar muncul. Berkebinekaan global, menghargai perbedaan, gotong royong, kerjasama, kreatif, motivasi, setuju tidak setuju. Sekarang ini setuju tidak setuju dijawab ini bukan tugas Bu Puji. Ini adalah disuruh menjawab. Yang nomor 1 Bu Puji. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bu Puji tidak setuju. Kalau Bu Rifatun? Tidak. Pak Antok? Setuju. Pak Antok setuju. Pak Halim sekarang. Saya setuju, tapi hukumannya Saatnya jam ke-7 dimulai. Terima kasih. Semua jawaban nilainya 100 betul semua. Tergantung hukuman model apa, karena tadi miskonsepsi dengan adanya keyakinan kelas tidak harus hukuman ditiadakan. Itu miskonsepsi ya benar. Setuju betul, tidak setuju betul, tergantung hukumannya, tujuannya apa, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Pak Armin ini? Armin, nomor 2 Pak Armin, setuju tidak? Hukum membersihkan halaman ini setuju tidak? Tergantung situasi, Pak. Setuju apa bukan setuju? Setuju dalam kondisi tertentu. Berarti setuju pemberian hukuman ada hal positif membaca meningkatkan disiplin. Setuju Pak Armin? Membaca, membersihkan halaman. Setuju? Setuju. Bagi Pak Armin setuju. Nah ini diperbolehkan wong setuju, wong tujuannya bagus, tetapi dalam ukuran-ukuran tertentu.
Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Ini yang terakhir. Nah, ini adalah Mas Fatur. Nah, ini kena Mas Fatur ya. Mas Mufid. Keren Mas Fatur sing kae kok Mas Mufid. Anak merasa bersalah itu dampaknya lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak, Mas Mufid? Kalau itu setuju Pak. Berarti dibuat merasa bersalah dengan cara apa? Misalnya anak telat itu dibuat merasa bersalah dengan cara apa? Itu lagi tegur secara baik dulu biar anak bisa merasa bersalah kan keesokan harinya kan bisa tidak dilakukan lagi. Oh ya, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Jadi seperti itu tergantung tindakan berikutnya yang kita laksanakan. Teori motivasi perilaku manusia tadi sudah. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan kok sebebas-bebasnya, itu bukan tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi bisa memerintah diri sendiri. Harapannya dalam pembelajaran merdeka, anak-anak itu sebenarnya bisa memerintah diri sendiri, Pak Ibu. Jadi bukan kok merdeka belajar itu semaunya itu tidak, tapi harus memerintah dirinya sendiri. Ada anak yang usul merdeka tidak belajar, merdeka tidak masuk kelas, itu namanya bukan merdeka, itu pelanggaran ya. Itu. Nomor berikutnya sekarang ini 1 sampai dengan 7. Ini sing jawab Mbak Nita. Kabeh bisa Mbak Nita dhewe iki. Nomor 1, hukuman atau konsekuensi Mbak Nita. Ketika boten tulisannya. Mencatat 100 kali dalam buku hukuman atau konsekuensi. Apa? Hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi basket, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali, saya yang saja. Kayak ini orderan untuk push up utang. Hukuman. Nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Meminta murid mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan alias nyeker karena tidak pakai yang hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi itu Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit, hukuman. Padahal tulisannya Pak konsekuensi Pak ya. Ini konsekuensinya lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Mana konsekuensi dari dibuat ini? Konsekuensi kan juga. Karena itu di pelajaran PSK mungkin Pak. Oh ya, jadi ini Jawabannya kan ada kesepakatan itu ada konsekuensi. Ini contekannya betul sekali Mas Mufid. Ya, betul, dengan contekannya betul. Kalau sudah ada kesepakatan, lari pun menjadi konsekuensi, bukan hukuman. Boleh. Asalkan sudah kesepakatan. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, ini hukuman. Boleh tidak ya tadi ya? Tergantung keadaan pokoknya. Iya. Ini sebetulnya kalau tidak ada tulisannya disuruh nyeker itu pelanggaran HAM ternyata harus sudah pernah disampaikan. Iya, makanya. Oke. Dan ini lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran fisika konsekuensi. Matematika pun ini konsekuensi. Kalau sudah disampaikan kesepakatannya. Oke, belum jadi hukuman. Hukuman kalau sedikit itu diperbolehkan, kalau banyak melanggar. Sekarang ke restitusi. Restitusi itu adalah ganti kerugian, bayar balik.
penyerahan bagian bayaran yang masih tersisa. Nah, harapannya itu setiap terjadi indisipliner itu yang dilakukan adalah sebuah restitusi. Restitusi adalah penanganan awal, jadi wajib melaksanakan restitusi yang artinya ganti rugi, bayar, penyerahan bayar, penyesuaian spontan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam menghadapi siswa-siswi maupun semua warga di SMP 3, yang pertama dilaksanakan adalah menciptakan kondisi seseorang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Makanya jika ada beberapa anak yang kurang tertib, saya bertanya kondisi di rumahnya itu seperti apa, kemudian apa alasannya kok seperti itu terus menerus, sehingga harapannya mereka dapat mengembalikan atau memperbaiki kesalahannya. Apa itu restitusi? Ciri-ciri restitusi: keyakinan kelas. Sekarang langsung ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 dan seterusnya? Alasannya adalah mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, alasannya kira-kira apa? Alasannya kok harus semua itu ditulis sebuah peraturan? Nah, ini merupakan forum diskusi kalau saat ini. Kenapa itu harus dilaksanakan? Yang ada yang mau menyampaikan? Monggo. Bukasi. Ini Pak, kalau hanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa itu dijawab karena. Dijawab mengapa, jawabannya jika. Bisa coba Pak. Karena di sini sudah ada mengapa harus keyakinan kelas. Keyakinan itu dalam arti dalam arti harus dilakukan. Karena sudah ada pertama tadi kesepakatan. Pertama kesepakatan, kalau sudah dilaksanakan di situ, itulah yang dinamakan keyakinan. Karena apa? Karena anak-anak itu bisa melaksanakan atau memiliki peraturan-peraturan yang tadi sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, itu yang keyakinan itu di situ. Makanya mau tidak mau ini dalam artian membangun karakter peserta didik harus ada satu kesepakatan, peraturan dan keyakinan kelas tersebut. Itu dalam artian budaya positif untuk mengawali tadi membangun karakter peserta didik salah satu. Oke, terus yang bawah Bu, mengapa? Oh masih? Masih tiga titik paling atas itu. Titik paling atas. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini masuk tadi yang sudah saya sebutkan, peraturan dan keyakinan. Mengapa kita harus menggunakan helm? Lalu lintas. Karena sudah ada peraturan yang sudah dicanangkan, yang sudah dikumandangkan, harus ditaati. Tadi masuk keyakinan. Kalau tidak sampai menggunakan, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya.
itu salah satu kunci dari keyakinan. Apabila tidak dilakukan, apabila tidak menjadi kebiasaan, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itulah yakin itu loh Pak. Nah, itu yang saya menjawab satu, yang atas tadi, mengapa tadi saya jawab. Terus ada lagi apa sudah? Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Bu Anis untuk keyakinan tadi ada terjadi kesepakatan gitu. Terus monggo Bu. Ada yang mau menambahkan menjawab di titik tengah dan titik Saya tak menjawab yang bisa saja ya. wah bisa. Oke, terima kasih Pak Ahmadi. Saya hanya akan menjawab yang pertama karena 1, 2, 3 mungkin hampir sama. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau di sekolah itu biasanya peraturan itu dibuat oleh sekolahan. Yang ini biasanya yang terlibat adalah guru, kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu harapannya kan dibuat bersama. Kalau dibuat bersama itu mungkin untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk mentaati agar kelasnya itu tertib. Itu saja Pak Madi dari saya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim, sangat betul sekali Pak Ibu. Jadi kalau peraturan itu pasti terbentuk dengan tujuan tertentu dan yang membuat adalah penguasa Pak Ibu. Nah, jadi khusus peraturan itu yang membuat adalah penguasa, misalkan dalam hal ini presiden langsung pakai helm atau Bapak Kapolri dengan tujuan agar aman dan sebagainya, walaupun ada masyarakat tertentu tidak usah pakai helm pasti aman. Jadi peraturan pasti yang membuat adalah penguasa tertentu atau pengambil kebijakan. Kalau di kelas ya bisa Bapak Ibu guru, kemudian di sekolah kepala sekolah bersama guru komite dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas persis seperti yang disampaikan Pak Halim, harapannya itu adalah sebuah tujuan untuk meraih nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau sudah kesepakatan pasti akan berusaha dipenuhi bersama-sama. Terima kasih sudah komplit. Kemudian berikutnya, nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar kita dalam membuat keyakinan kelas. Apapun keyakinan kelas, pasti yang dituju adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh keyakinan kelas ini ya nanti belum membaca atau belum apa. Pokoknya nanti kalau ada nilai kelas, keyakinan tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Sekarang ini, nah, ini adalah diskusi ngobrol bersama. Nanti Bapak Ibu harapannya bisa menuliskan peraturan kelas itu apa, terus kemudian keyakinannya apa. Jadi 3, dan kebajikan yang dituju itu apa. Contohnya niki, kebajikan yang dituju selalu isinya ini atau boleh yang lainnya, ngarang bebas. Yang penting ada nilai-nilai mulia yang diinginkan. Contohnya kalau tadi saya itu ngejak kelas 9A, kebersihan kelas tanggung jawab bersama, itu keyakinan kelas 9 apa saat mengajar. Kebajikan yang dituju adalah kebersihan kelas tanggung jawab bersama, itu keyakinan kelas. Maka kebajikan yang dituju adalah apa Pak Ibu kira-kira? Tanggung jawab. Ada lagi kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Terus tanggung jawab, ada kata tanggung jawab. Terus kemudian lagi kebersihan, ya ada gotong royong, betul. Saya Pak Odila dan itu Odila hilang. Saya tak ulangi ya Odila.
pemberian kelas tanggung jawab bersama itu adalah sebuah keyakinan. Nah, nilai yang diambil apa? Odela, Cynthia, dan Patrice. Keadilan, betul. Apa? Komitmen, betul. Apa lagi? Yang wes berhenti, cukup wes libur dulu. Ya, ganti Odela nulis semua betul. Apa? Kebajikan yang dituju. Nilai kebersamaan di sini tidak kebersamaannya. Tidak ada tapi betul. Tidak ada tapi betul karena nilai-nilai mulia itu bisa diwujudkan sendiri. Betul. Apalagi Odila sindrom, ayo. Saya menyebutkan nyapu. Itu bentuk konsekuensi. Apa Odila? Ini jawab semua saja betul ya, kesantunan ya. Bersihan dari santun dari pasangan. Bener kan? Ya. Komitmen, belas kasih pada sampah. Boleh ngarang ya Pak? Boleh ya. Percaya diri. Belas kasih sampah yang diri. Jadi tempatkan pada tempatnya. Oke, sekarang kegiatan berikutnya adalah menulis. Ini bukan tugas tapi diskusi ngobrol. Nah, tuliskan peraturan dari sekolah, terus kemudian keyakinan, Bapak Lima Tenun. Terus ditempel tiru-tiru Budiani pakai sticky note ya. Kelas boleh kantin, Mbak Wit ampun keyakinan kantin. Jadi nopo peraturannya. Terus tujuannya nopo gitu. Bebas itu sepenuhnya. Kalau mau penuh juga boleh. Semua menempel satu-satu saja. Tapi tulisannya boleh sampai penuh. Boleh nih saktir sini kok sak tulisannya. Jadi ditulis jangan nempel kertas kosong ya. Tentang peraturan hukum mawon lingkungan dengan misalnya pas bukan sekolah. Jadi tempelan ini fungsinya biar papan tulisnya tidak rusak. Bebas itu. Yo, urutannya paling ini Pak, peraturan, keyakinan, kebajikan yang diharapkan apa?
monggo sampai ditempel terus dibaca oleh Odila. Apa saudari Odila baca. Sudah kurang 1, 2 baru 4. Nah, nunggu yang lainnya. Terus Mbak Odila membaca yang sudah ditulis. Majulah, majulah. Sama semua boleh Mas Mufid. Sama semua. Peraturannya adalah hadir tepat waktu. Keyakinannya hadir tepat waktu. Boleh juga. Alah potongan saya sama Pak Arwen. Ya pancen oh. Ya. Keyakinan peduli terhadap lingkungan. Peraturan jaga kebersihan kelas, keyakinan peduli lingkungan, kebijaksanaan yang dituju, kebijakan yang dituju, peduli tanggung jawab. Betul sekali Pak Arnen. Nah, sekarang Odila. Baca pakai ini dulu. Kurang banter religi. Peraturan membuang sampah tidak di dalam kelas. Keyakinan yaitu kebersihan sebagian dari hari iman. Kebajikan yang dituju agar kelas lebih bersih dan nyaman. Ya, terima kasih sudah. Terima kasih Mbak Odila. Senangnya Pak Nur itu Odila. Itu ya Pak Nur memanggil ya. Nah, saya baca. Hari Senin menerang baju OSIS UI siswa kebajikan kesetaraan. Waduh ini tulisannya ke kalimat sandi. Kemudian peraturan membuang sampah tidak di dalam kelas. Keyakinan kebersihan sebagian dari iman. Kebajikan yang dituju agar kelas lebih bersih. Berarti kebajikan adalah kebersihan. Terima kasih. Harus membayar jika makan jajan. Wah, ini Mbak Lid sing baca Pak. Kalau Lid sing banter Mbak Lid. Coba Lid. Wah, tak begini. Dewas Mbak Lid. Ini sing di anu jenengan Peraturan di kantin adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinan agar selalu bersih. Kebajikan menumbuhkan rasa peduli kebersihan. terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Lid. Pokoknya Mbak Lid sudah punya keyakinan kebersihan, membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, tak boleh sembarangan. Keyakinan agar selalu bersih. Kebajikan menumbuhkan rasa peduli kebersihan. Terima kasih. Berarti sudah masuk tercapai semua tujuan umum maupun tujuan khusus.
Harapannya setelah ini Bapak, Ibu, Mbak, Mas langsung latihan nulis yang ditempelkan berupa keyakinan. Tetapi dalam hal keyakinan, harapannya tidak ada kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu tidak, itu diganti. Terus kemudian jangan, nggak usah pakai kata-kata jangan. Contohnya ini sih sudah tidak ada kata-kata jangan itu ini sih. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah peraturan yang disebutkan sebagai adalah membuang sampah pada tempatnya. Pada jangan diganti beserta ya. Kalau dulu Pak Digio sering ganti kayak membuang sampah beserta tempatnya aja. Ampun, katanya membuang sampah pada tempatnya, jangan salah nulis beserta. Kemudian yang terakhir, sesi terakhir. Ini peraturannya. Budaya positif nanti harapannya terbentuk. Nah, budaya positif itu adalah menyeluruh se-SMP Negeri 3 Wonosobo, terbentuk setelah adanya peraturan kelas dan dituliskan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif dan budaya positif. Contoh kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Menyayangi itu hatinya bukan fisiknya ya. Kalau di NTT itu menyayangi itu betul berciuman. Kemarin saya yang ngisi itu dari NTT namanya Ice Mar apa saya lupa. Jadi ketika kelulusan guru dengan murid itu berpelukan, berciuman seperti itu. Itu memang karena tradisi sana Bu. Nah ini kalau Bu Anis ya bukan muhrim kan katanya. Tergantung dengan adat istiadat masing-masing. Sekarang yang terakhir adalah diskusi ngobrol lagi. Ini sudah cukup memahami. Harapannya Bapak Ibu bisa mengisikan tabel Z. Kalau itu tercapai maka akan dapat terdengar bla 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 bla. Ini kalau tercapai. Terlihat bla 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 bla, berperilaku. Nah, ini kalau tercapai contohnya kebajikan yang dituju itu akan tercapai ketika terdengar suara-suara seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Itu berarti ada kebajikan yang dituju sudah tercapai. Kemudian lagi kita bisa selesaikan ini bersama. Oh berarti keyakinan kelasnya tercapai, sih. Jadi buktinya seperti itu. Suara-suara itu akan membuktikan, bukan kok dalam foto action itu bukan. Jadi suara-suara boleh saya pinjam itu berarti saling menghormati. Oh tercapai, gitu Mbak Ibu. Nah, ini ada tidak? Jangan khawatir, ada saya. Kira-kira tercapai tidak? Kok ini kok sombong ya? Nah, pokoknya suasana-suasana itu nanti yang membutuhkan tercapai tidaknya. Kemudian sekarang terlihat itu memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kalau misalnya pulpen kalian kok dipegang orang lain serba serabut, tidak tercapai itu, tidak ada kehormatan. Paham ya ini ya? Mbak Odela, Mbak Sinaro, Mas Riki paham ya? Kehormatan tidak tercapai ketika pulpen kalian diambil orang lain tanpa izin. Nah, itu sudah coba ini terlihat dari suasananya rasa dilapor ke foto action, menghormati enggak ada kepentingan itu. Kemudian perilaku, tersenyum ramah dan seterusnya. Terakhir adalah posisi kontrol manusia itu kepada manusia lain itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Harapannya dalam pemahaman modul ini, materi ini, kita bisa memposisikan sebagai pemantau. Jadi nanti teman ya kalah-kalah. Kalau menghadapi orang yang bersalah
itu posisi teman itu kolo-kolo banget, tapi dihindari. Wong bersalah kok dari kancane ibaratnya gitu ya. Bocah bersalah kok dadak nehi di api-api di kanca-kancane. Nah, bocah bersalah ya dipantau. Dihukum itu adalah menghindari, jadi menghindari. Pembuat orang merasa bersalah ini juga masuk golongan dihindari ini ternyata. Nah, yang penting adalah manajer. Manajer itu menghargai diri sendiri, mengajak untuk motivasi internal, menguatkan pribadi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi itu sekarang yang terakhir sekali refleksi. Nah, refleksi mungkin nulis kados niki mulai dengan jawaban seperti ini. Apa kebijakan di kelas atau di lingkungan saat ini yang ingin diubah? Terus kemudian apa kebijakan baru yang akan diterapkan? Bagaimana caranya? Bagaimana mengetahui kelas yang didampingi itu menerapkan disiplin atau tidak? Oh, ini nulis meleh, terus kemudian ditempel nih sebelum ini untuk refleksi pemahaman hari ini, teman Pak Alim. Ini yang ini. 10 menit lagi juga. Jadi harapannya yang hadir di sini bisa kira-kira yang akan diubah lingkungan kita itu apa? Terus kemudian yang akan diterapkan apa? Sebisa mungkin pemahamannya. Kalau saya belum tahu juga ini. Monggo diisi. Apa kebijakan di kelas dan di kelasnya diganti apa kebijakan di lingkungan SMP 3 yang ingin dirubah ada atau tidak? Kemudian kebijakan baru yang diterapkan itu apa kalau ada yang dirubah? Terus yang terakhir, bagaimana Anda mengetahui lingkungan sudah bagaimana Anda mengetahui lingkungan kita itu sudah menerapkan disiplin positif atau belum? Lingkungan SMP 3 itu sudah menerapkan disiplin positif atau belum? Monggo diserah dulu. Apakah kebijakan di lingkungan kita sudah sesuai? Kemudian apa yang perlu diterapkan untuk kebijakan baru? Yang terakhir, gimana kita mengetahui lingkungan kita itu sudah menerapkan disiplin positif? Monggo tambahan peserta Bapak Nur. Pun monggo ditempel ajeng doa penutup niki. Sambil saya baca, kebijakan di lingkungan sekolah yang akan diubah membiasakan anak untuk membiasakan senyum salam sapa. Terus kemudian lagi di sini mau pindah campur ya Pak ya. Kebijakan yang akan diubah pemakaian penggunaan HP tidak setiap hari bawah, nanti yang dijadwal dengan khusus. Jangan diubah masalah kedisiplinan yang diterapkan, mendisiplinkan.
Jadi kalau saya kedidikan anak itu sudah 95% sudah baik untuk kehadirannya. Hanya mungkin dari sikap dan perilakunya bisa perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih. Itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semua materi telah kita bahas, telah kita diskusikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam banyak kata, banyak sikap yang saya sampaikan itu tidak berkenan di Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya. Yang terakhir nanti harapannya kita bisa menuliskan keyakinan-keyakinan lingkungan seperti yang di depan, kebersihan kelas, tanggung jawab bersama, dan seterusnya. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi Sabto Nugroho SPD. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan insya Allah Pak Ahmadi bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Sebelum saya tutup, kasih applause dulu untuk Pak Ahmadi ya. Selanjutnya kasih senyuman yang terindah untuk Pak Ahmadi, silakan ya. Yang terakhir kita akhiri, saya sebagai MC ya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,